pencak silat mengajarkan si penekunnya untuk mampu bertahan dari serangan lawan. Rupanya pencak silat itu sendiri memang ampuh bertahan. Bahkan pada sisi lain tetap eksis dari gempuran masuknya berbagai seni bela diri asing ke Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Secara luas, pencak silat merupakan seni bela diri asli Indonesia dan telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Terdapat 4 aspek yang ada pada pencak silat, yakni mental spiritual, pertahanan diri, seni, dan olahraga. Dengan demikian, nilai dan makna serta filosofi yang terkandung menjadikan pencak silat sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Pengakuan pencak silat sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia bukan datang sepihak dan bukan pula kaleng-kaleng. Istilah pergaulan anak-anak sekarang untuk sesuatu yang bermutu dan bukan sembarangan. Pencak silat telah diakui dunia lewat UNESCO sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di berbagai daerah di Indonesia, pencak silat banyak ragamnya. Di Jawa Barat atau Sunda, seni bela diri ini dikenal dengan pencak. Di Sumatera Selatan, kebanyakan orang mengenalnya dengan kungtau. Sedangkan di Betawi atau Jakarta, silat peksi. Siapa? Yuk, mulai. Dari keberagaman seni bela diri asli Indonesia ini, setiap perguruan pencak silat atau paguron pencak silat memiliki ciri khas masing-masing. Sekali lagi. Siap ya? Yuk, mulai. Aspek pertahanan diri yang merupakan salah satu dari 4 aspek yang ada pada pencak silat terlihat dari setiap pergerakan dasar pencak silat. Siap lagi. Yuk, mulai. Pada pencak silat, gerak yang berpindah tempat disebut gerak langkah. Dengan demikian, posisi langkah merupakan posisi berdiri untuk melakukan gerak langkah dalam menghadapi lawan atau musuh. Yo, go. Bagi ke dalam. Hey. Cepat. Agak kenceng, Atau terkencang cepat. Kakinya cepat. Di dalam ya. Nah, oke. Dalam pencak silat, langkah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti angkatan, geseran, putaran, serta ingsutan atau gerakan langkah dengan menggeser telapak kaki serta lompatan. Go. Yo, cepat atau eksal. Siap. Api tenang sapi dengan kawan api. Go. Oke.
Semua gerakan dan langkah dalam pencaksilat ini menjadi perhatian pokok, sekaligus bertindak sebagai senjata dalam melawan. Cukup. Go. Sekali lagi ya. Kencing ya. Go. Dari beberapa pengamatan terhadap langkah dan gerakan pencaksilat, dapat dikatakan pencaksilat adalah seni bela diri cerdik dan melumpuhkan lawan. Hei. Sagar. Oke, siap. Pasang. Kita profesional. Mulai. Dalam perkembangannya, perguruan atau paguron pencaksilat di Indonesia harus mampu bertahan dari ancaman ditinggal generasi penerus bangsa. Atau bisa jadi tergilas kalah bersaing dengan bela diri lain dari luar negeri yang gencar masuk ke Indonesia. Untuk itu, tugas kita semua sebagai anak bangsa agar peduli dan berupaya agar pencaksilat dapat eksis di rumahnya sendiri. Pencaksilat ini sebagai warisan budaya bangsa Indonesia, sekalipun banyak cabang olahraga, bela diri ataupun olahraga lainnya masuk ke Indonesia, maka pencaksilat akan tetap dapat bertahan karena ini adalah warisan budaya bangsa kita sendiri. Sehingga siapapun yang turut mempertahankan pencaksilat, maka dia merasa bagian yang telah mempertahankan budaya bangsanya sendiri. Karena tentu bangsa yang besar adalah bangsa yang bangga dengan budayanya sendiri. Tentu itu motivasi yang luar biasa dan menjadi dasar utama untuk mempertahankan pencaksilat sekalipun banyak cabang-cabang olahraga masuk ke Indonesia ini. Pencaksilat itu bisa bertahan, bisa survive di tengah situasi bela diri yang majemuk masuk ke Indonesia. Pencaksilat bisa bertahan karena salah satunya adalah warisan budaya bangsa. Yang kedua, karena prestasi pencaksilat itu sekarang mampu bersaing di tingkat dunia. Karena pada tahun 2018 lalu, pencaksilat pun bisa mengharumkan nama Indonesia di level Asian Games. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2.
DVB-T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pencaksilat tidak hanya sekedar seni bela diri mental spiritual, tapi juga ada aspek olahraga, bahkan sebagai cabang olahraga prestasi. Pencaksilat sebagai olahraga ditekankan pada pembinaan keterampilan jasmani, terutama pembentukan sikap perang. Di samping itu, pencaksilat sebagai olahraga juga mengembangkan pembinaan mental atau rohani, menanamkan rasa kepercayaan diri sendiri serta sifat-sifat budaya luhur. Terkait pencaksilat sebagai cabang olahraga prestasi, maka di pertandingan di gelanggang, baik itu untuk single event maupun dalam arena olahraga multi-event seperti Pekan Olahraga Nasional dan Asian Games. Yuk. Oke, lagi masuk yuk. Yuk. Oke. Terus. Sama minum, Mbak. Langsung yuk. Oke. Pencaksilat sebagai olahraga dibina sesuai dengan asas dan norma olahraga yang konsekuensinya olah fisik dan teknik, serta memupuk jiwa sportivitas. Dilihat dari sisi olahraga prestasi, kategori pertandingan pencaksilat terdiri dari tanding tunggal, ganda, dan regu. Dalam pelaksanaannya, kategori tanding terbagi ke dalam nomor dan kelas. Mulai. Untuk nomor dikelompokkan atas dasar jenis kelamin, yakni putra dan putri. Sedangkan untuk kelasnya berdasarkan berat badan, mulai dari kelas berat badan 45 kg hingga kelas berat badan 90 kg, serta kelas bebas 95 kg ke atas. Lagi aja, goyang.
Pada pertandingan pencaksilat kategori tanding, acuan pemenangnya ditentukan dengan jumlah nilai dalam 3 babak, yang tiap babaknya berdurasi 2 menit bersih. Sang. Mulai. Poin atau angka diberikan apabila tendangan atau pukulan, bantingan, tidak terkecuali teknik guntingan dari pesilat mengenai bagian tubuh lawan yang masuk dalam kategori sasaran sah. Istilah sasaran sah dan bernilai dalam pertandingan pencaksilat meliputi bagian tubuh selain leher dan pusat kemaluan. Dengan kata lain, bagian tubuh yang sah dijadikan sasaran adalah dada, perut, rusuk kiri dan kanan, serta punggung atau sisi belakang badan. Mengenai perolehan angka di dalam pertandingan pencaksilat, teknik tendangan yang masuk sasaran akan mendapatkan nilai 2 angka. Sementara jika mampu menjatuhkan lawan secara sah di bidang pertandingan, maka si pesilat memperoleh 3 angka. Untuk teknik kuncian kepada lawan dalam bidang pertandingan serta dinilai sah oleh wasit, si pesilat akan membukukan 4 angka atau poin. Berdasarkan peraturan pencaksilat tahun 2012 bahwa penilaian itu ada beberapa unsur. Yang pertama pukulan, nilainya itu 1, kemudian tendangan nilainya adalah 2. Kemudian kalau disertai hindaran atau tangkisan, kalau pukulan disertai tangkisan atau hindaran 1+1, Pak. Jadi kemudian kalau pakai tendangan 1+2. Berikutnya kalau ada pukulan langsung jatuh, tendangan langsung jatuh, guntingan langsung jatuh, sapuan langsung jatuh, nilainya 3. Tapi ketika jatuhan disertai dengan tangkapan, maka nilainya 1+3. Itu berdasarkan peraturan pencaksilat atau peraturan pertandingan tahun 2012. Pada pertandingan pencaksilat, perolehan angka atau poin tidak hanya monopoli bagi atlet yang melancarkan serangan dan mengenai bidang sasaran yang sah. Si pesilat atau atlet pencaksilat yang mampu menangkis serangan lawan dan melancarkan serangan balik pun berhak memperoleh angka. Malam Penganugerahan Gatra Kencana 2022, penobatan hasil karya terbaik insan TVRI seluruh Indonesia, dimeriahkan oleh Ruth Sahanaya, Semi Simorangkir, Budi Doremi, Maria Kalista, Noella, Betran Onsu, Usakata, Waude, Yako Rapper,
Cak Lontong. Dwiki Darmawan Orkestra. Dipandu Melanie Ricardo dan Indra Bekti. Malam Anugerah Gatra Kencana TVRI, Jumat 28 Oktober 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Langsung dari Auditorium TVRI Senayan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Tipsi balik. Bisa. Pencaksilat diakui atau tidak merupakan seni bela diri dan cabang olahraga yang detak geraknya hadir, mewarnai aktivitas warga negeri ini. Di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, perguruan pencaksilat yang aktif dan tercatat di IPSI Kabupaten Pali. Ada 10 perguruan. Di antaranya Beruang Putih, Pasaja Mataram, PSHT, Persinas Asat, Pagar Nusa, Merpati Situ, Cakrajaya, Cimande, serta perguruan silat Kerasakti. Dari pertemuan tim liputan TVRI Sport dengan pengurus IPSI Kabupaten Pali, diperoleh informasi. Saat ini untuk atlet pencaksilat di bawah naungan IPSI Kabupaten Pali, ada sekitar 30 pesilat. Para pesilat Kabupaten Pali ini dipersiapkan untuk berbagai event kejuaraan dan turun di kategori laga serta seni. Saya memilih olahraga pencaksilat karena saya sudah dari kecil itu
latihan olahraga pencaksilat karena saya tertarik dengan olahraga pencaksilat ini. Dan juga pencaksilat ini juga kan sebagai budaya dari Indonesia, kebudayaan pencaksilat ini termasuk dari kebudayaan Indonesia. Itulah alasan saya kenapa saya memilih pencaksilat, tidak olahraga yang lain. Dan saya juga bisa melihat kemampuan dan skill saya ada di pencaksilat, tidak di cabur yang lain. Kemampuan dan skill saya akan saya keluarkan semua untuk Kabupaten Pali ini. Saya dari kecil memang suka bela diri. Nah, saya menelusuri banyak bela diri di Indonesia. Nah, ternyata pencaksilat itu merupakan budaya asli dari Indonesia. Dari situ saya tertarik untuk memilih pencaksilat. Cara saya untuk berkontribusi, saya selalu latihan memperbaiki diri saya, mengupgrade setiap harinya. Selain berkontribusi untuk Pali, saya bisa berkontribusi untuk Sumsel dan selanjutnya. Karena mungkin basic saya emang di pencaksilat, saya juga dari kecil di pencaksilat, dari kelas 5 SD sampai sekarang, mungkin udah sekitar 6 tahun saya ikut pencaksilat, dan saya juga tahu pencaksilat ini merupakan warisan budaya dari Indonesia, jadi saya tertarik, dan saya yakin saya bisa mengasah kemampuan saya di bidang bela diri ini, dan bisa sampai ke nasional kalau insya Allah bisa. Saya dari kecil sudah mengikuti olahraga pencaksilat karena saya tahu pencaksilat adalah olahraga bela diri khas bangsa Indonesia yang harus dilestarikan, dan saya yakin saya bisa menjadi salah satu dari mereka dalam melestarikan pencaksilat tersebut. Sejak saya SD di sekolah dasar, saya sudah mengikuti O2SN untuk tingkat sekolah dasar, menjuarai tingkat kabupaten, dan waktu itu alhamdulillah hanya peringkat 7 di Sumatera Selatan, dan saya yakin dari waktu ke waktu saya dapat mengupgrade diri saya untuk menjadi lebih baik. Sederet catatan prestasi ditorehkan pesilat-pesilat Kabupaten Pali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Selatan di Okuraya. Sementara di kejuaraan pencaksilat Kapolda Cup, para pesilat Kabupaten Pali berhasil merebut 5 medali, yakni 2 medali emas, 1 perak, serta 2 medali perunggu. Melihat perkembangan pencaksilat yang sampai sekarang tetap digandrungi kaum milenial, menunjukkan pencaksilat tak tergusur oleh seni bela diri impor luar negeri. Selain semakin eksis dan lestari, diharapkan pula pencaksilat warisan leluhur bangsa Indonesia ini dapat berjaya di luar negeri.